Saya ingat pada waktu itu lihat di ventilasi WC. Itu kan saya di belakang nih. Di belakang ventilasi WC, pas kita beres dari WC ngesut, kita mundur lagi, kayak ada yang nongol gini. Anggapan saya sih cuman, mungkin itu bayangan pohon atau apa. Saya mencoba berpikir positif lah pada waktu itu. Tapi ternyata tiba-tiba muncul mata merah. Ngobrol gitu kan. Udah lewat jam 12, nggak ada apa-apa gitu. Ini mah aman mungkin kan gitu kan. Tiba-tiba salah satu teman saya, namanya si A, itu kemasukan. Jadi dia lagi tidur, tiba-tiba bangun, terus loncat dari tempat tidur satu ke tempat tidur yang lain. Setelah itu ngomongnya kayak monyet gitu. Bentar, si A belum bangun ya? Yang kemarin yang kesurupan. Si A belum bangun ya? Salah satu dari kita tuh ngecek tuh. Pas ngecek, dia balik lagi. Panik. Wah, udah pucat tadi. Mang, si A nggak ada. Nah, setelah itu, barulah dia mulai berbicara. Bercerita lah. Iya, jadi ngomongnya gini. Mang, saya lihat kalian panik tuh saya lihat. Saya lihat dari atas. Saya lihat kalian panik, saya lihat kalian gotong tubuh saya tuh saya lihat. Halo pasukan Lentera Malam, mungkin untuk teman-teman yang angkatan tahun 2000-an ya, itu pasti tahu betapa ramainya forum di Kaskus ya. Jadi kalian kalau misalkan nyari-nyari forum apa aja itu pasti ada. Termasuk salah satu forum dari komunitas Ghost Hunter atau pencari hantu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana dulu dia itu pernah berada di komunitas tersebut dan akan menceritakan salah satu pengalamannya yang paling seram. Nah, pengalamannya seserem apa? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya. Di sini udah ada Kang Sidik. Kang Sidik, apa kabar Kang? Oh iya. Baik ya. Oke, jadi Kang Sidik ini dulu pernah mengikuti komunitas, ya kita sebut aja namanya Ghost Hunter lah ya, komunitas Ghost Hunter. Sering ke rumah-rumah atau tempat-tempat terbengkalai untuk mencari hantu guys. Betul. Dan Mas Sidik atau Kang Sidik ini akan menceritakan salah satu pengalamannya pada saat ke rumah bekas rehabilitasi narkoba. Apa yang terjadi pada saat itu Kang? Ya sebenarnya sih kita pada waktu itu kerjasama sama konten kreator untuk membuat film dokumenter di tempat itu. Nah, awalnya sih memang tempatnya itu serem ya. Cuman kita tidak menyangka bahwa ketika berada di sana, tiba-tiba teman saya itu hilang di rumah itu. Wow, oke. Oh ya, kabarnya dokumenternya pun itu nggak tayang-tayang ya? Betul, sudah mungkin 13 tahunan lah. Gitu. Entah apa yang terjadi ya. Padahal syuting kita udah beres gitu ya. Terlepas dari kejadian-kejadian yang ada di sana gitu. Tapi sehingga sekarang belum selesai gitu. Belum selesai. Betul. Oke. Oh, nama komunitasnya apa Kang? Nama komunitasnya Wisata Mistis. Wisata Mistis ya. Di Kaskus tuh ya. Betul. Dari Kaskus ya. Jadi dimulai dari Kaskus. Gitu. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber seperti Kang Sidik, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Atau juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di sini nih guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Sidik, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, jadi pada waktu itu saya memang bergabung ke salah satu komunitas. Jadi komunitas itu
suka main ke tempat-tempat seram. Oke. Jadi awalnya itu kalau misalkan Masnya tahu tahun 2011 itu kan aktif tuh Kaskus. Bener. Nah gitu. Parah. Jadi di Kaskus itu ada salah satu treat yang namanya itu tempat seram di Bandung. Jadi orang-orang di sana tuh menyebutkan tempat seram versi mereka. Iya. Tempatnya di sini gitu kan. Nah, saya juga ikutan pada waktu itu. Saya juga nge-share gitu. Tempat seram versi saya tuh di sini. Karena rame, tiba-tiba salah satu anggota dari forum itu, Kaskuser gitu. Udahlah, kita bikin perkumpulan aja, kita datangi tempat-tempat itu gitu. Bikinlah komunitas gitu yang isinya Kaskuser semua untuk mendatangi tempat-tempat seram yang ada di Bandung gitu kan. Nah, setelah itu berkembanglah yang tadinya cuma 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat gitu kan. Berkembanglah jadi banyak gitu. Banyak anggota, semakin banyak anggota, terus ibaratnya tempat kita yang didatangi juga semakin banyak. Karena waktu itu tuh adrenalin aja gitu. Jadi nggak ada ibaratnya saya sekarang di konsep atau apa gitu. Pokoknya wah ada tempat seram di sini, yuk datang gitu. Mitosnya kayak apa gitu kan. Pulang-pulang ada yang sakit, ada yang pegel-pegel gitu. Kayak gitu. Nah terus berlanjut hingga beberapa tahun. Nah, terus adalah salah seorang mungkin content creator ya yang dulu punya channel YouTube, dia ngajak collab gitu. Jadi kayaknya seru nih komunitas katanya gitu. Ini gimana kalau misalkan kita bikin dokumenter tentang komunitas kalian, katanya gitu. Karena pada waktu itu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau misalkan sekarang kan YouTube ada, TikTok ada, IG ada. Kalau dulu kan paling cuman Kaskus, Facebook. Nggak ada lagi. Jadi cuman kita datang ke sana, laporan, foto-foto, udah upload aja di Facebook atau misalkan bikin laporannya di Kaskus kan. Nggak ada ibaratnya by video kan. Karena mungkin si anak ini content creator ini profesional, jadi kita juga wah kalau misalkan benar berhasil naik filmnya, nama kita juga sebagai komunitas terangkat pada waktu itu kan. Kita diskusi tuh anak-anak tuh. Teman-teman, anak-anak semua kita diskusi ini gimana nih, ada tawaran. Karena secara tempat, secara perizinan dan hal yang lainnya itu udah di-cover sama mereka. Mereka yang ngurus tuh. Mereka yang ngurus. Jadi kita cuma ngikutin apa yang mereka jalankan gitu untuk nge-shootnya. Kalau tempat pun mereka nih, mereka dari mereka juga yang rekomendasi. Betul. Jadi mereka merekomendasikan salah satu tempat. Jadi ada di sana tuh di Bandung Utara tuh tempat yang dulunya itu jadi rehabilitasi narkoba gitu. Tapi tidak terpakai atau apa gitu ya. Saya kurang tahu. Cuman mungkin kata si content creator ini dia bilang bahwa suka ada sosok-sosok penampakan di sana. Katanya gitu. Dan itu tempatnya cocok untuk dipakai nanti bikin dokumenter gitu. Kayak setengah film, setengah dokumenter kita gitu kan. Kita kembali diskusi tuh. Kita setuju semua, ya udah. Tapi tidak semua ikut. Hanya tim-tim inti aja. Karena kan nggak mungkin semuanya ikut kan. Berapa anggota pada saat itu? Kita yang ikut tuh sekitar 6 orangan lah mungkin ya dari kita tuh. Kalau komunitasnya sendiri? Kalau komunitas sudah banyak pada waktu itu sampai ratusan. Ya bahkan bukan di Bandung saja. Ada sampai ke Jambi, ada sampai ke Kalimantan, ada ke Pantura gitu. Dan setelah komunitas ini berdiri, banyak komunitas-komunitas lain. Karena dulu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau misalkan pengen, saya takut gitu kan. Saya takut, tinggal nonton aja gitu. Ada yang serem kita nonton. Kalau dulu kan, saya tahu ini tempat serem. Tapi saya nggak mau kalau sendirian. Dengan adanya komunitas ini, saya ngikut aja lah biar barengan gitu sama yang lain kan. Kayak gitu. Jadi menantang adrenalinnya seperti itu. Kalau sekarang mah kan tinggal streaming aja kan, tinggal lihat gitu. Makanya ramai pada waktu itu gitu. Nah setelah itu, tempat udah ditentukan, kita cobalah nanyain, mesti gimana nih? Aman lah masalah yang lain, aman. Pokoknya bawa badan aja lah ke sana. Gitu. Jadi saya ingat pada waktu itu saya masih kerja. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan yang ada di Bandung pada waktu itu. Saya berangkat tuh sendiri. Udah tentuin lokasinya di sini, hari apa, kita nginep di sana sampai beres kita syuting, nanti tinggal tunggu hasilnya gitu. Saya pulang kerja karena waktu itu weekend kalau nggak salah, pulang kerja saya langsung berangkat tuh. Jadi anak-anak
dari komunitas tuh berangkat sendiri-sendiri, tim konten kreator kalau nggak salah pakai mobil tuh ke sana tuh. Set berangkat pakai mobil. Nah pada waktu itu saya sampai tuh masih sore. Lihat memang dari luar tuh si bangunannya itu udah beda aja gitu. Pas mau parkir motor tuh. Jadi gimana ya? Emang agak sedikit terpencil aja, gitu. Terus ada beberapa bangunan, entah 3 atau 4 gitu bangunan, dan itu kayak rumah-rumah Belanda gitu, rumah-rumah Belanda. Emang rumah-rumah tua. Terus ada kayak balkon depannya, halaman depan, terus ibaratnya panjang ke belakang gitu si rumah itu. Dan pas saya nyampe itu emang udah beberapa ada teman saya dari komunitas tuh udah nyampe sana gitu ya. Biasalah sapa, ngobrol dan sebagainya. Ini gimana nih, udah pada ngumpul semua belum katanya gitu. Oh ini ada satu belum datang nih, gimana? Ya udahlah, kita ini aja lah, kita cek dulu aja. Di sini kan tempatnya katanya. Oh ya, kita masuk aja dulu katanya gitu. Udahlah pada waktu itu saya coba masuk ke rumah itu. Jadi memang rumahnya kayak rumah Belanda dari luar ya. Pas masuk ke dalam, saya buka pintu, itu kayak rumah yang udah lama gak dimasukin gitu. Kayak pengap gitu kan. Wah, pengap. Terus si rumahnya itu kayak memanjang. Jadi ruang tengah, dapur kamar mandi, terus ada kamar 2 sama tangga. Dan itu memang agak beda. Udah maghrib kan, kalau yang namanya maghrib kan, kalau di Sunda tuh namanya sarupna ya. Jadi sarupnya tuh antara sosok-sosok yang seperti itu tuh udah lagi aktif-aktifnya gitu kan. Emang beda banget gitu. Jadi dinginnya di dalam sama dinginnya di luar tuh beda gitu. Meskipun ya Bandung Utara dingin ya, tapi dinginnya itu beda gitu. Saya tuh ya pasti sama anak-anak pasti lihat kiri kanan, belok kita ke kamar. Nah di dalam kamar itu ada beberapa tempat tidur. Jadi dalam satu kamar tuh ada 6 atau 7 gitu tempat tidur tuh numpuk di sana. Emang tempat rehabilitasi kan, emang tempat rehab. Terus ke ruangan selanjutnya sama kamar juga. Maju gitu, ke belakang ada beberapa kamar mandi gitu kan. Kamar mandi juga kamar mandi tua yang baknya itu di beton, yang masih pakai beton nggak pakai keramik tuh. Gitu. Terus ada pintu sama dapur. Dapurnya juga emang udah nggak kepake, yang nggak ada apa-apa di sana. Saya juga sempat naik ke atas tuh. Nah, memang pas naik ke atas itu hawanya tambah sedikit beda gitu. Pas naik ke atas tuh. Naik ke atas, wah ini udah merinding nih gitu kan. Sama juga ternyata itu kamar, bahkan lebih luas, lebih banyak juga. Pas si tempat-tempat tidurnya tuh gitu. Ya udahlah, mungkin ini tempat dipakai anak-anak syuting tuh gitu kan. Saya itu turun lagi ke bawah. Ternyata pas turun, ini mah enggak katanya. Ini mah buat base camp gitu. Hah? Kata saya tuh. Oh, base camp. Base campnya udah serem kayak gitu ya. Oh, base camp gitu. Ada satu lagi tempat di belakang katanya gitu. Kita survei dulu aja katanya, mumpung masih sore katanya gitu kan. Ya udahlah, survei dulu. Ya udah, kita sebagian tuh survei di sana, sebagian standby di base camp, sebagian kita survei. Jadi dari tempat itu, dari ya lingkungan itu yang rumah-rumah itu ada ke belakang lagi. Kayak ke belakang ngelewatin kebun gitu kan, lewatin kolam gitu. Dan di sana tuh ada satu rumah yang kondisinya udah rusak parah. Jadi rumahnya itu rusak, ibaratnya gentengnya udah berjatuhan lah, terus pintu sama jendela udah nggak ada gitu, penuh coretan gitu. Dan kondisinya lebih menyeramkan daripada rumah yang itu gitu. Pas nyampe sana teh, wah kata saya ini mah udah lebih dari yang ini. Itu belum masuk posisinya, udah masih di depan gitu. Wah ini udah kayak gini nih. Tapi udah memang yang dicari mereka ya itu, yang tempat yang lebih serem gitu. Nah ini katanya tempat yang nanti dipakai tuh kan gitu. Oh iya. Karena katanya banyak penampakan tuh di sini katanya gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu kita balik lagi aja, karena udah oke kan survei. Kita mungkin udah si tim content creator udah memetakan nanti kemana dulu, ngeset seperti apa nanti di sana mereka udah memetakan dan seperti itu. Ya udahlah kita balik lagi ke base camp. Jadi kan balik lagi ke base camp, nah di sana kita ngobrol-ngobrol lagi tuh sama tim kreator, sama komunitas juga. Dalam artian ini siapa nih yang nanti masuk in frame, siapa nih yang standby di base camp, terus ya pokoknya banyak hal yang kita bicarakan di sana, didiskusikan, dan akhirnya kita membagi 2 kelompok lagi tuh.
Ada yang sebagian di base camp, ada yang sebagian ngikut gitu. Jadi syuting yang kita lakuin itu jam 9 malam kalau nggak salah. Nah, kita balik lagi tuh jam 9 malam tuh, balik lagi. Nah, kan waktu pertama tuh sore ya, jadi masih ada sisa-sisa matahari itu, jadi masih kelihatan. Pas malam tuh bener-bener gelap jalur sana tuh. Udah gelap, terus ibaratnya jalannya jalan ke kebun gitu kan. Wah, butuh perjuangan lah ke sana kan. Tapi karena ibaratnya ya udahlah kita ngikut anak-anak ini gitu kan. Ya udahlah kita ngikut aja sana. Kang Sidik sendiri itu ditugaskan apa nih? Nah, kebetulan saya tim hore. Tim hore. Okay. Tim hore. Jadi runner lah. Ngikut, ngakut gitu. Karena yang imprem kan nggak mungkin banyak kan. Jadi yang imprem tuh hanya dari pihak content creator sama perwakilan dari kita. Gitu. Tapi karena waktu itu saya tim dokumentasi, ya maksudnya tim inti dari komunitas itu, saya ngikut meskipun di belakang. Jadi saya itu tidak masuk imprem. Jadi hanya di belakang aja ngintil. Ngintil aja gitu kan. Ya udahlah, mulai itu syuting. Ya, sekaligus saya jadi satpam ya, jaga keamanan gitu, takutnya ada yang datang atau apa gitu. Misalkan dari warga atau apa gitu. Jam 9 lebih lah, mungkin setengah 10 itu udah mulai syuting. Pas syuting memang banyak kejadian yang pantas lah ini tempat dipakai buat menurut mereka oke untuk dibikin dokumenter gitu kan. Karena pertama pas mau masuk saja saya lihat kan karena rumahnya terbengkalai ya, jadi banyak tumbuhan-tumbuhan liar gitu di sekelilingnya itu. Ada satu dedaunan yang gerak sendiri. Itu belum mulai tuh. Belum mulai syuting. Kayak gerak aja, ngik. Kan kalau misalnya ketiup angin tuh semuanya tuh, wah gitu. Ini mah enggak, cuma satu daun. Wah ini udah tanda nih kata saya kan. Terus pas mau mulai syuting, beberapa kali syuting sempat dihentikan juga karena baterai tiba-tiba drop, gitu. Ya udah lowbat aja. Anak-anak juga, kenapa sih ini ngedrop gini katanya gitu. Ada ini mah full katanya gitu. Coba ganti gitu. Udah gitu satu. Terus ada juga yang tiba-tiba hilang fokusnya. Jadi lagi nge-shoot seseorang yang ngejelasin rumah itu, tiba-tiba ngeblur aja si kamera tuh. Jadi nggak kelihatan gitu. Nah terus setelah itu kan kita ke berbagai ruangan nih. Ada WC, ada ruang tengah gitu. Saya ingat pada waktu itu lihat di ventilasi WC. Itu kan saya di belakang nih. Di belakang ventilasi WC, pas kita beres dari WC nge-shoot, kita mundur lagi, ventilasi WC kayak ada yang nongol gini. Hitam. Ya kan kalau WC pasti ada suka ventilasi ke jendela kecilnya. Nongol gini. Hitam. Anggapan saya sih cuman mungkin itu bayangan pohon atau apa. Saya mencoba berpikir positif lah pada waktu itu. Tapi ternyata tiba-tiba muncul mata merah. Dan saya yakin itu mata. Bukan dalam artian bukan bayangan benda atau apa gitu. Karena merah gitu. Awalnya saya mau ngasih tahu. Ini ada nih gitu kan. Tapi dipikir-pikir, biasanya kalau misalkan kita ngasih tahu, itu pasti sosok hilang. Karena pas saya ngecek balik, itu udah hilang si sosoknya tuh. Udah nggak ada gitu kan. Tapi ya terus lanjut aja tuh syuting. Sampai tiba-tiba ada satu kejadian yang waktu itu saya bingung. Karena tiba-tiba anak-anak, ada salah satu teman saya, "Dik, keluar dulu, keluar dulu. Hah, ada apa?" kata saya. "Udah keluar dulu," katanya gitu. "Keluar dulu." Ya udahlah, ngikut gitu kan. Karena kan posisi itu gelap. Kita nggak tahu orang-orang di sana, kecuali orang yang in frame ya. Saya keluar berdua, bengong aja, ngapain gitu kan, disuruh keluar gitu. Aneh, si orang itu juga nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu kenapa suruh saya keluar tuh, nggak ngasih tahu gitu. Sampai syuting beres itu nggak ngasih tahu sama sekali kenapa suruh saya keluar. Ya udahlah, pada waktu itu kita syuting sampai setengah 11. Sampai 11 malam, mungkin kata mereka udah dirasa cukup, yuk kita pulang lagi yuk, karena besok harus ada footage pagi-pagi
katanya gitu. Oke lah, pada waktu itu kan, pada waktu syuting tuh. Oke, kita beres tuh. Nah, setelah itu kita balik lagi tuh. Nah, di perjalanan saya masih mikir, ini kenapa nih? Ini teman saya nih ngusir satu nih, ngusir satu. Ini udah nyampe tuh. Nah, pas jalan, nyampe tuh ke base camp yang tadi. Ternyata di base camp, teman saya, beberapa yang suruh jaga base camp, itu udah standby di luar. Kayak nyambut kita gitu. Ada apa mang? Kata saya kan gitu. Sini cepet ngumpul kayak gitu. Panik lah kita. Ada apa? Kata saya. Sangkaan saya tuh ya takut ibaratnya ada rame atau apa, mungkin ibaratnya ada warga sekitar datang atau apa gitu ya. Ini gawat nih katanya gitu. Ada apa? Kata saya. Jadi ada salah satu teman kita tuh namanya Mang J. Nah si Mang J ini memang agak sedikit peka ya. Kalau di Kaskus tuh anak Porsup lah dia lah. Oke. Anak Porsup lah. Jadi dia sedikit peka. Terus pas kita ngobrol dia ngomong gini, Mang, ini udah gak benar, Cok. Yang di sini pada marah. Cok. Maksudnya, iya ini yang huni sini tuh pada marah. Saya didatangin sama kakek-kakek. Didatangin sama kakek-kakek, terus dia ngambek kata saya marah. Setelah itu dia ngancem bahwa salah satu dari kita tuh pasti ada yang parah katanya diganggunya. Dek, bingung kan gitu. Wah, kata saya gimana ini? Pokoknya udah kita harus jaga-jaga. Kita pasti nginep di sini, cuma kita harus jaga-jaga katanya. Ya jaga-jaga gimana gitu. Ya mungkin kan kalian di komunitas sudah aman lah katanya gitu. Kalau misalkan di komunitas karena mungkin udah terbiasa ya, udah aman. Tapi mereka bisa saja nyerang pas tidur. Jadi usahain nggak boleh. Maksudnya teh sebagian tidur, sebagian harus ada yang jaga. Terus si konten kreator juga karena ada talentnya yang cewek, emang saya nggak ikut dulu lah, saya mau nganterin dulu cewek karena khawatir dong. Ibaratnya udah cewek sendirian gitu kan dengan ada yang kondisi seperti itu gitu. Udah mendingan saya anterin balik aja katanya ceweknya. Ya kalau dia pulang satu gitu kan, sisa cowok-cowok semua nih. Gimana nih? Ya pokoknya gitu, nggak boleh. Pokoknya intinya pikiran kita harus tenang. Udah nggak boleh pikiran macam-macam. Ini tuh pada ngumpul katanya di atas. Udah pada muter. Ini udah dikelilingi katanya sama yang di atas tuh. Karena mungkin si rumah itu memang jarang ada manusia ya. Iya. Tiba-tiba datang banyakan mungkin kok ngapain ini gitu kan. Ya udahlah kalau kayak gitu mah sok yang mau istirahat dulu katanya gitu. Sisanya standby. Karena kita nggak mungkin nyuruh anak-anak si konten kreator ini buat standby kan. Udahlah, setelah berdiskusi gimana baiknya kita mencoba untuk tidak terjadi hal yang parah pada waktu itu gitu kan. Nah, yang standby itu saya sama teman-teman saya termasuk si Mang J ini gitu. Ya udahlah, pada waktu itu kita yang ngobrol-ngobrol lah. Nah, di sana saya baru tahu kenapa saya diusir tadi, disuruh keluar. Mang katanya, maaf ya, tadi disuruh keluar. Nah, kenapa? Itu tadi yang di belakang lebih katanya. Jadi kayak bukan tim kita aja, ada yang nambah gitu. Jadi dia tuh pengen ngitung ulang. Nih yang lebihnya yang mana nih? Diusir lah, bukan diusir ya, maksudnya disuruh keluar lah gitu. Nah, saya tuh yakin yang keluar tuh berdua. Tapi menurut pandangan dia yang keluar tuh bertiga. Gitu. Karena pas dihitung tuh aman, normal gitu. Terus ada berdua kata saya teh. Oh, ada yang lebih. Karena di belakang tuh kan benar-benar gelap. Jadi kita nggak tahu ibaratnya ini siapa kan gitu. Karena kan lampu pasti nyorot ke yang imprem dong gitu. Di belakang tuh gelap. Oh gitu kata saya. Pantesan kata saya tanya dari tadi, udah di base camp aja. Ternyata itu. Jadi dia ngeh gitu. Ini nambah satu mungkin siapa mungkin kan. Kayaknya disuruh diusir. Udah gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu aman, yang penting kita sekarang seperti apa gitu. Si Mang J udah prepare aja, udah lirik kiri, lirik kanan gitu ya. Pintu kan dibuka tuh, pintu depan. Lirik standby gitu kan, takut ada yang aneh-aneh gitu kan. Karena saya tim hore ya, saya mah nyantai aja gitu, ngopi gitu, main kartu. Terus saya bingung, mau itu juga gimana sih, saya nggak bisa apapun ya, ibaratnya. Kelihatan juga enggak gitu kan, ngobrol-ngobrol aja paling ngopi gitu kan.
ngobrol gitu kan. Udah lewat jam 12, nggak ada apa-apa gitu. Ah ini mah aman mungkin kan, gitu kan. Aman mungkin lah. Yang lain juga udah pada nguap kan, udah. Wah udahlah istirahat aja lah gitu kan. Nah pas pada waktu itu, tepat mungkin 1:30 lah kalau nggak salah, 1:30. Tiba-tiba yang di kamar depan kan semua dikumpulin di kamar depan tuh. Nggak boleh misah-misah, udah kumpulin aja di kamar depan yang tidurnya gitu kan, karena banyak tempat tidur kan. Tiba-tiba salah satu teman saya namanya si A itu kemasukan. Jadi dia lagi tidur, tiba-tiba bangun terus loncat dari tempat tidur satu ke tempat tidur yang lain. Otomatis yang tidur itu langsung gebret. Langsung panik. Setelah itu ngomongnya kayak monyet gitu. Teriak-teriak gitu kayak monyet. Paniklah kita yang di depan. Kita masuk, yang di dalam juga pada bangun. Bangun, ibaratnya gimana sih? Orang yang lagi tidur dipaksa bangun kan udah pusing gitu kan, posisi lagi seperti itu gitu kan. Wah gimana. Si Mang J udah serius aja. Wah ini nggak benar, bawa keluar katanya gitu. Yang lain masih pada nguap gitu kan. Bawa. Dibawa tuh, digusur dari kamar depan tuh. Gusur ke tengah, set. Chaos tuh. Oh, keluarin. Ya. Pas kejadian kayak gitu, jadi gimana ya? Kalau mungkin kata si Mang J, itu tuh ketika dikeluarin, dia coba nih keluarin, keluarin, itu masuk lagi. Dan beda lagi. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba ngegram gitu. Dan setelah itu kejadian di rumah itu ada yang lebih aneh lagi. Tiba-tiba air wah gitu di belakang. Wah gitu. Kita panik dong. Wah, itu kamar mandi. Cek gitu kan. Saya lari ke belakang gitu kan. Pantau wah gitu belakang kan. Nah, setelah saya cek gitu kan, enggak ada apa-apa, tiba-tiba ada lantai atas. Kayak ada tempat tidur yang diangkat gitu, terus gebret gitu. Kenceng tuh bunyi dong. Kenceng sampai bawah itu. Sampai bawah kedengeran. Panik kita juga. Cek ke atas. Pada lari lah kita ke atas kan. Anehnya pas kita ngecek ke atas itu gak ada tanda-tanda bahwa itu udah dibanting. Iya. Gitu. Kita juga sedikit aneh gitu kan. Wah, apa nih gitu kan. Normal aja gitu. Si tempat tidur tuh normal aja. Gak ada kan kalau misalkan diangkat, dibanting itu kan pasti ibaratnya spraynya kemana atau apa. Enggak, normal aja kayak gitu, kosong. Turun lagi gitu ke bawah. Si Mang J masih sibuk di bawah, berarti masih sibuk ngeluarin gitu kan. Wah itu rame lah itu di sana tuh rame. Kita berusaha untuk mencoba ibaratnya biar kondusif seperti apa gitu kan. Sampai bisa terkendali itu tepat jam 2-an lah kalau nggak salah. Jam 2 itu baru udah agak nyantai nih, udah keluar, udah nggak ada yang masuk lagi gitu. Tapi udah lemes aja si A tuh udah gini aja terkapar gitu kan. Si Mang J udah capek gitu kan, si A udah terkapar gitu, udahlah, udah beres katanya gitu. Pokoknya gini, sekarang lebih waspada ya katanya. Bisa saja mereka masuk lagi katanya gitu. Ini belum beres nih katanya gitu. Pokoknya kita standby aja di kamar depan gitu. Nah, karena udah kejadian kayak gitu, kita masuk tuh semua, gitu ke kamar depan. Nah, saya juga awalnya mau masuk. Tapi pikir-pikir, lah penuh kata saya. udah nguap, udah ngantuk ya secara gitu sampai jam 2 kan. Loh gimana nih, ini mau tidur juga bingung gitu kan, penuh semua. Dan entah ada apa dalam pikiran saya pada waktu itu, saya keluar lagi. Saya tidur di kamar yang kedua, sendirian. Dan anehnya nggak ada apapun gitu pas kejadian itu. Karena mungkin udah kondusif gitu ya. Saya tidur lagi sana karena udah ngantuk, meskipun was-was masih ada gitu kan, dengan melihat ibaratnya kekacauan yang terjadi gitu ya pada waktu itu gitu. Saya mencoba tidur karena rasa ngantuk tuh lebih kuat daripada rasa takut gitu ya. Tidur tuh, dan alhamdulillah nggak ada kejadian lagi tuh sampai pagi. Oke. Aman nih. Ya udah, saya bangun.
Saya bangun sekitar jam 6-an gitu kan. Saya melihat anak-anak tuh sebagian udah pada ngumpul di depan. Nah, si konten kreator udah pada bikin footage. Karena mungkin di komunitas emang maksudnya tuh sudah sering ke tempat seperti itu ya. Jadi ya biasa lagi lah obrolan biasa lagi. Meskipun kemarin nggak kacau gitu ya kemarin malam, tapi biasa lagi lah ngobrol sambil ngopi gorengan, sambil ngopi gitu. Dan teman-teman kita yang tadinya tidur bangun ngumpul gitu, bangun ngumpul gitu. Ngobrol normal ibaratnya. Wah, kemarin gini ya. Oh iya gitu. Ya kita ngobrol lagi lah kemarin malam seperti apa hektiknya. Saya nggak percaya ada suara di atas kayak gitu, kayak gini. Ngobrol. Salah satu teman saya itu bentar. Si A belum bangun ya. Yang kemarin yang kesurupan. Si A belum bangun ya. Salah satu dari kita tuh ngecek tuh. Pas ngecek, dia balik lagi. Panik. Wah, udah pucat aja. Mang, si A nggak ada katanya. Hah? Oh iya sih, masa nggak ada katanya. Iya, serius nggak ada. Brrr, yang tadinya lagi minum kopi, lagi makan gorengan, masuk semua ke kamar depan. Oh iya nggak ada. Kamu lihat nggak bangun? Tadi mah tidur katanya di sini. Oh, tapi nggak ada gitu. Oh, pas paginya itu pas bangun masih ada? Masih ada. Jadi kan yang lain tuh pada ngumpul nih. Nah, bangun satu keluar gitu. Mereka tuh masih lihat dia tuh si A tuh masih tidur gitu. Pas kita ngopi-ngopi kita nggak kok ini si A gak bangun, pas dicek hilang. Nah, logikanya kan rumah itu dari depan itu ruang tengah dapur. Kan kalau misalkan dia ke kamar mandi atau misalkan ke parkiran gitu kan melewati jalur belakang, itu pasti kelihatan dong sama kita keluar tuh. Ini mah enggak. Ini yang bangun pertama kali siapa gitu. Saya lihat nggak, kan itu tiduran mas waktu kita bangun juga. Ah masa? Katanya. Panik lah di sana. Coba cek cina gitu. Kita cek tuh, kita nyebar tuh ke kamar depan, ke kamar yang kedua, ke kamar mandi ya takutnya ke kamar mandi kan, ke belakang, cek ke tempat parkir katanya gitu. Ya takutnya kan pagi-pagi, maksudnya tuh nyari sarapan atau apa kan gitu keluar. Kita masih berpikir rasional lah pada waktu itu. Cek, motornya mah ada katanya gitu. Tapi orangnya nggak ada. Cek bisi takut ikut syuting katanya gitu. Cek, nggak ada. Nah, mereka juga dipanggil tuh yang bikin footage. Ini si A hilang gitu. Yang tadinya lagi syuting tuh lagi masuk. Panik kita asli. Wah, kemana nih? Coba cari ke atas katanya gitu. Cari lagi ke atas, kosong. Si A tuh bener-bener hilang sama tubuhnya di sana tuh. Udah dicari nih. Udah dicari nih posisinya nih. Ke belakang, ke parkiran, kemana pun nggak ada gitu. Jadi kita ada khawatir tuh. Pertama ada ancaman dari yang kemarin. Terus yang kedua ini tubuh nih yang hilang nih, gitu kan? Kalau misalkan cuma kesurupan, terus ibaratnya susah sadar, itu tubuhnya masih ada. Ini tubuhnya hilang gitu. Dan posisinya di rumah gitu kan. Gimana nih? Ada mungkin sampai sekitar jam 9 lah kita nyari itu. Tiba-tiba kita udah pusing, udah bingung karena itu fisik ya. Kita harus bertanggung jawab. Nanti kalau pulang ini tubuhnya masih hilang, gimana tanggung jawabnya gitu kan? Tiba-tiba dari atas tuh, dari lantai 2 ada yang ngegebret lagi. Bro, gitu. Kita panik. Coba atas. Wah, semua ke atas semua. Dan pertama pas kita buka tuh masih kosong. Nggak ada. Cuman salah satu dari kita lihat di kolong tempat tidur. Ternyata si A tiba-tiba ada di sana. Kita bingung. Perasaan tadi kita udah ngecek ke atas gak ada gitu. Tapi kenapa ketika ada suara gebret gitu baru ada ini si A ini. Cuman banyak yang janggal di sana. Dalam artian gini. Tempat tidur itu pendek. Jadi kayak segini lah. Nah, segini. Oke. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam itu harus ibaratnya nggak asal langsung masuk gitu. Harus diangkat dulu, baru kita masuk, kita tutup. Kolongnya itu segini. Ya? Oke. Iya. Segini. Nggak muat lah ya. Nggak muat. Harusnya. Nggak muat. Terus yang kedua adalah posisi si A ini ketika tidur itu sama dengan waktu dia tidur di bawah. Sama selimut-selimutnya. Hah?
Sama. Posisi tidurnya sama. Sama dengan selimut-selimutnya. Kalau misalkan dia jalan naik ke atas pasti beda dong posisinya gitu kan. Ini mah enggak, sama posisinya. Kayak yang di bawah waktu dia tidur, posisinya kayak gitu sama. Ya kita di satu sisi bersyukurlah dia udah ditemukan kan. Tapi posisinya nggak sadar. Harus kita evakuasi dong gitu, gak mungkin dia di kolong terus kan. Udah, angkut. Jadi si tempat tidur itu kita angkat ke atas, kita pindahin ke tengah, baru kita bisa bawa si A ini. Iya. Gitu. Emang beneran gak muat ya? Emang beneran gak muat gitu. Dan si A ini tubuhnya tuh lebih kecil dari kita semua. Dia itu paling kecil. Dan secara logika harusnya paling ringan. Ini enggak. Ini harus banyakan. Jadi ada di teaser itunya, itu pas adegan kita lagi bawa si A ini. Itu banyakan, benar-benar banyakan kita bawanya. Karena ibaratnya gak mungkin kita nyadarkan dia di atas, kita suruh turun ke bawah. Ayo, turun ke bawah. Dan itu benar-benar berat loh. Pas bawa dia turun ke tangga tuh, wah kayak berat banget gitu. Kayak gimana ya, kayak beberapa orang yang numpuk gitu di sana tuh. Bukan 1-2 orang yang ngikutnya gitu. Turun gitu kan. Turun gitu ke bawah. Udah cenah simpan di tengah gitu. Simpan di tengah, kondisinya masih nggak sadar. Si Mang J lagi yang mau gak mau kan harus nyadarin dia gitu kan. Sini orang nyadarin lah. Nah, posisi rumah pada waktu itu juga sedikit berbeda. Dalam artian gini, ketika si A ini ditemukan, posisi rumah itu ngedadak pengap aja. Kayak rumah tapi semua pintu dan jendela itu ditutup. Padahal itu posisinya jendela udah kebuka, matahari udah masuk. Bukan malam lagi loh itu posisinya. Matahari udah masuk, pintu depan itu udah kebuka lebar gitu. Udah pengap gitu. Tapi kita udah nggak fokus ke suasana itu. Kita fokus ini sadar dulu ini gimana nih, harus sadar gitu kan. Wah, si Mang J udah berusaha lah. Si Mang J udah berusaha, kita semua udah berusaha. Ini gimana nih? Gimana harus nyadarin ini katanya gitu. Karena kalau misalkan beneran nggak sadar, ini masalah juga katanya gitu kan. Kita coba berbagai macam, nggak sadar. Wah, ini mah nggak bisa di dalam bawa keluar. Kita jemur. Karena pas dipegang juga agak dingin. Si itunya, si tubuhnya si tuh, tubuhnya tuh si A itu. Udah bawa keluar aja, kita jemur biar anget katanya gitu. Bawa lagi gitu kan, tubuhnya tuh keluar. Masih berat itu juga? Masih berat. Bawa lagi, dijemur. Di panas terik matahari dijemur. Dengan harapan ya tubuhnya udah hangat lagi, mungkin bisa sadar lagi. Coba lagi dikeluarin gitu ya, ibaratnya disadarin lagi gitu kan. Dengan berbagai macam cara gitu kan. Kita sendiri udah panik, saya udah melihat aja ini gimana. Kalau sampai pulang ini bahaya, kata saya gitu kan. Dan untungnya dengan segala ibaratnya yang mungkin yang kita bisa gitu ya untuk membersihkan, si Mang J juga udah berusaha sekuat tenaga. Mungkin 11:30-an lah baru bisa sadar lagi. 11:30. Ya, matanya udah baru bisa kebuka lagi tuh. Dengan sendirinya? Iya, jadi udah kebuka gitu, lihat kita, terus kayak lemas banget tubuhnya tuh. Kayak gitu kayak. Alhamdulillah kata saya ini. Ya maksudnya teh dengan terbuka matanya itu udah gitu, udah plong gitu kan. Meskipun tubuhnya udah lemas banget gitu, bener-bener lemes sih tubuhnya tuh. Udah dudukin katanya gitu. Udah gitu mungkin keringetannya udah mulai keringetan, dah kesinar matahari gitu kan. Dudukin. Kita tuh diam aja gini, lihat dia ngeh dulu gitu ya dengan kita tuh. Diam gitu. Kumaha? Masih lemas gitu. Oh ya udah, istirahat dulu aja. Nah setelah itu barulah dia mulai berbicara, bercerita lah. Iya, jadi ngomongnya gini, Mang, saya lihat kalian panik tuh, saya lihat. Oke. Saya lihat dari atas. Saya lihat kalian panik, saya lihat kalian gotong tubuh saya tuh, saya lihat dari atas. Tapi saya disuruh tinggal di sini jangan sama kakek-kakek yang Indo, yang marahin si Mang J katanya gitu.
sudah tinggal di sini. Dan ternyata dari semalam kita sangka sadar, itu teh nggak sadar. Masih dalam pengaruh mereka ternyata. Makanya tubuhnya bisa hilang. Terus gimana kata saya tuh, kenapa bisa balik? Ya mungkin ada sebuah dorongan di dalam diri saya nggak mau katanya gitu. Ya karena mungkin si Mang J udah berusaha, kita juga udah berusaha gitu ya. Kita nggak mau, saya nggak mau. Meskipun udah beberapa kali diajak sampai pagi, saya nggak mau. Saya pengen pulang. Tapi saya lihat Mang, kalian ngegotong tubuh saya itu saya lihat dari atas jelas saya lihat. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya terus menolak. Hingga mungkin si sosok itu entah capek atau gimana gitu ya. Entah karena mungkin penolakan terus. Entah gimana tubuh saya tuh udah nggak mau aja katanya gitu. Entah mungkin karena kalian yang berusaha ibaratnya nyadarin saya atau gimana, saya nggak mau aja gitu. Jadi ya mau nggak mau dilepasin lah. Dan saya masuk lagi katanya. Makanya saya bisa sadar gitu. Oh, gitu. Ya, cuma gitu. Sampai mau berdiri tuh, udah lemas, udah mau pingsan. Udah kata saya tuh nyantai dulu. Wah, bener-bener. Jadi kayak terkuras bener sih energinya tuh. Pas mau pulang pun, karena satu kosan pada waktu itu si A tuh sama saya kan. Udah, bareng sama saya aja lah bonceng kata saya kayak gitu. Udah bonceng kata saya tuh, udah takut gak kuat kan maksudnya teh. Lemas gitu bawa motor sendiri gebret aja celaka, bukan gara-gara sosok yang seperti itu. Celaka lebih bahaya gitu. Udahlah aman lah saya itu. Cuman saya nebeng belok ke tempat makan dulu aja lah katanya. Laper ya. Karena bener-bener energinya terus. Kita ngobrol-ngobrol aja lah di sana lah, jangan di sini lah ngobrolnya. Ngobrol lah sama ya anak-anak, ngobrol lah sama kreator. Gimana beres enggak katanya gitu. Mereka juga bingung posisinya. Ya udahlah beres aja lah katanya gitu. Nah, cukup lah gitu. Oh, karena mereka benar-benar ikut bantuin ya? Ikut bantuin, dan momen-momen itu, dan bagusnya salah satu dari mereka, ada momen gitu tuh dia kamera. Direkam langsung ya? Direkam langsung. Iya. Bagusnya mereka tuh gak ikut panik. Malah ngambil kamera langsung nge-shoot gitu. Jadi mungkin menurut mereka, oke lah cukup gitu ya. Meskipun dengan segala ibaratnya kekacauan itu gitu. Jadi gimana nih? Ya udahlah, kita udahan dulu aja lah. Karena mungkin ini juga butuh istirahat kan gitu. Paling nanti info-info lagi lah kayak gimana. Oh, ya udah, maka itu saya pamit duluan lah. Kita pisah tuh. Kita ke tempat makan. Kita yang konten kreator ya mungkin pulang lah ya. Dari sana kita ngobrol-ngobrol, kita evaluasi, dan menurut kita itu benar-benar tidak masuk akal. Sampai sekarang. Tubuh si A ini hilang tuh sampai sekarang nggak masuk akal. Dalam artian gini, kalau misalkan banyak kasus hilang di gunung, ya, atau di tempat-tempat yang luas, itu bisa saja tersesat, betul. Atau misalkan jatuh. Ini mah rumah. Dan saksinya itu bukan 1-2 orang. Banyak gitu. Itu tubuhnya benar-benar hilang. Dan kita sampai evaluasi di sana, apa yang harus kita lakukan biar nggak kejadian lagi seperti itu. Lah, kita dapat evaluasi, kita dapat ibaratnya insight-nya pada waktu itu. Dan karena kita juga ibaratnya nggak mungkin menuntut ke si tim kreator untuk membereskan itu ya, jadi kita beresin lah. Kita biarin lah mereka, karena syuting udah beres, biarin mereka ngedit dan sebagainya. Tapi entah mengapa, hingga sekarang, udah 13 tahun berlalu, film dokumenter itu tidak tayang. Saya sempat nagih juga. Ini gimana katanya gitu, beresnya kapan? Meskipun itu agak sedikit malu ya, karena maksudnya tuh kita yang diundang, masa sih yang kita follow up gitu. Katanya ya nantilah kita kerjain gitu kan. Keluarlah yang teaser itu gitu, yang video potongan-potongan video itu baru keluar. Nah setelah itu hening lagi, dan sampai 13 tahun berlalu sampai tahun ini masih belum beres. Dan entah mengapa ya, entah ada alasan apa di balik itu, entah mungkin alasan ibaratnya mereka sibuk atau apa, atau mungkin ada alasan yang lain yang kita tidak mengerti gitu kan. Sampai sekarang itu belum jadi. Karena kalau misalkan dipikir-pikir ya, mereka udah effort, udah mungkin minta perizinan, udah apa.
harusnya mungkin mereka tinggal ngedit dan sebagainya mungkin bisa lah ya. Tapi mengapa nggak beres sampai sekarang si video itu? Iya. Sampai sekarang nggak beres. Oke. Tapi Kang Sidik, aku pengen tanya deh sebelum masuk ke penelusurannya ya. Sempat ngobrol gak sih sama warga sekitar latar belakang rumahnya, walaupun sudah tahu ya, dan ada apa gitu, sempat ngobrol? Kalau misalkan itu kebanyakan sih ada penampakan aja sih. Nah, jadi karena rumah itu memang kosong, karena bekas ya. Terus di dekat kebun-kebun warga, jadi rumah terus ada kebun baru rumah warga lagi. Gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang ke kebun itu yang suka melihat penampakan di sana, dan kebanyakan si rumah yang rusak itu yang kita pakai dokumenter itu. Ya biasa ibaratnya kayak ya ada yang selentingan, ada yang lewat, ada yang ibaratnya ada yang diam di sana gitu tiba-tiba nongol atau apa gitu. Hanya sebatas itu. Karena mungkin kalau di kebun kan kebanyakan maghrib ya, nggak mungkin ibaratnya sampai malam di sana gitu. Jadi paling orang-orang yang pulang dari kebun, karena kalau malam emang nggak ada aktivitas sama sekali di sana tuh, karena nggak dekat sama rumah warga itu, gitu, cuman rumah kebun baru rumah warga gitu. Jadi nggak mungkin kan, nggak ada alasan orang-orang warga juga mau ke sana ngapain gitu. Palingnya kayak gitu kebanyakan, cuman yang di rumah-rumah itu, gitu, yang di rumah yang nggak kepake itu yang kita pakai syuting, gitu. Bukan rumah basecamp. After kejadian itu si A itu gimana kondisinya? Si A memang dia sempat trauma ya. Trauma dia? Sempat trauma gitu. Keluar dari komunitas? Masih. Masih aman. Karena dia di komunitas pada waktu itu posisinya memang penting ya. Sebagai sekretaris kita di komunitas gitu. Sekretaris. Jadi dia yang ngurusin ADART, ngurusin dan sebagainya. Jadi mungkin dia juga masih bertanggung jawab ya. Cuman mungkin dia tidak terlalu, maksudnya tidak terlalu depan lah. Jadi kalau misalkan udah dirasa agak sedikit ekstrim ya dia mundur gitu. Dia tidak terlalu kayak saya masuk gitu. Enggak terlalu itu, masih jadi menjaga jarak saja gitu. Nah, si A sendiri sebelum itu pernah kesurupan juga gak? Nah, si A memang ada beberapa case yang dia sempat kemasukan juga gitu. Jadi kalau misalkan bilang tuh kalau di sunat tuh namanya lempeh yuni, jadi orang yang gampang kemasukan, tapi tidak se ekstrim itu. Oke, paham. Masih bisa dikendalikan gitu. Dan dia juga tidak sampai ibaratnya bikin yang aneh-aneh kayak gimana gitu, yang nggak bisa benar-benar keluarin. Masih bisa dikendalikan gitu. Masih bisa ibaratnya si Mang J yang ngatur, maksudnya teh bisa dimasukin, bisa dikeluarin, jadi maksudnya masih bisa dikontrol lah. Yang ini, yang ibaratnya di luar kendali itu, sampai tubuhnya hilang tuh, benar-benar di luar kendali kita kalau itu gitu. Kita juga nggak expect bakal kayak gitu, nggak expect bakal tubuhnya benar-benar hilang secara fisik gitu. Iya. Nggak expect gitu. Kalau misalkan oke lah, kesurupan aja, misalkan sampai jam 2 pagi-pagi aman gitu ya, normal lagi ya udah gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah kejadian. Tapi kalau sampai tubuhnya hilang, benar-benar hilang tuh baru kemarin, baru pas tempat itu. Pas tempat itu ya. Untuk Mang J sendiri, apakah memang sering juga yang ngasih peringatan ke teman-teman gitu ketika ke satu tempat gitu? Sering. Oh, memang sering dia. Memang sering. Karena kan main ke tempat tersebut pasti ada resiko. Iya. Pasti ada resiko, dan dia yang kontrol ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu. Gitu. Bahkan dia sebelum pulang juga kadang kita suka dibersihin dulu karena takut pulang bawa oleh. Betul. Gitu. Karena pernah kejadian awal-awal kita ngumpul, awal-awal kita masuk ke tempat serem dari komunitas, itu asal datang, pulang, udah ada yang sakit, ada yang dimimpiin gitu. Jadi harus ada orang yang ngebersihin biar nanti ketika pulang aman lagi gitu. Karena pernah, udah awal-awal tuh kayak gitu. Masuk, keluar, udah kejadian gitu, apa gitu. Kang Sidik sendiri pernah ngalamin kayak gitu, kayak sakit badannya? Pernah. Nah, jadi saya tuh, kalau rumah itu kan dari Bandung ke rumah saya itu sekitar 30 kilo ya. Dan itu nanjak. Gitu. Posisinya yang nanjak. Nah, pernah pada waktu itu nggak tahu dari mana gitu ya.
pulang pakai motor saya, tiba-tiba si mesinnya itu ngebul. Kayak ada orang yang bonceng di belakang saya. Dan itu berat, benar-benar berat. Gitu. Sampai ngebul, sampai ibaratnya saya harus berhenti di pom bensin. Ini kenapa kata saya tuh? Karena nggak mungkin lah gitu kayak digas tuh. Wah kata saya kayak gini. Laporan lah saya ke anak-anak gitu kan. Kalau dulu zaman SMS sama grup BB kalau dulu masih grup BlackBerry gitu kan. Ini gimana nih kayak gini. Kirain saya doang. Ada teman saya laporan satu lagi. Ya saya juga sama galon di rumah tiba-tiba habis gitu. Air galon. Diminum sama keluarganya kali. Enggak. Oh enggak. Jadi di kosan, galon penuh. Pakai tidur, pas bangun-bangun hilang semua airnya. Kering gitu. Ada yang minum. Sama saya juga katanya gitu. Terus satu lagi ada yang dimimpiin, pocong ada. Jadi di Babakan Siliwangi dulu di kota Bandung. Saya ingat masuk ke sana, ya biasa sama anak-anak gitu. Pas lihat, kok ada sosok poci nih di sana nih, tapi nggak kelihatan. Jadi maksudnya teh jauh banget gitu dari tempat saya sama dia tuh, tapi kelihatan putih-putihnya nih. Nih kok kayak ada lihat sosok poci nih. Nah, salah satu teman saya, udah jangan dilihat kan. Udah oke, aman ya beres nih. Pas pulang tidur. Nah pas tidur itu mimpi saya bangun di rumah. Terus ibu saya manggil almarhum, Dik katanya, itu ada yang nyari. Apa? Itu ada yang nyari di luar gitu. Keluarlah saya di mimpi itu. Lihat ke atas, di atas ada poci berdiri. Loncat dari lantai 2 ke bawah. Wah, itu bener-bener kelihatan loh si wajahnya tuh. Ngapain sih kamu tadi? Pakai bahasa Sunda ya. Ngapain sih kamu tadi ke sana? Terus saya jawab, enggak, saya emang nggak ngapa-ngapain, biasa aja kata saya main. Terus jangan aneh-aneh ya, saya di sana. Iya. Setelah itu hilang aja. Teman-teman saya jangan lihat. Mungkin teman saya juga ngeh gitu ya. Tapi saya yang dimimpiin, saya yang dimarahin pada waktu itu. Kalau untuk tempatnya sekarang masih ada gak sih? Kemungkinan masih ada, cuman dipakai. Pernah lewat gak gitu? Nah, sampai sekarang jujur saya belum pernah lewat lagi. Karena memang tempatnya agak sedikit terpencil ya, bukan di jalanan utama gitu. Dan harus masuk lagi ke jalanan kecil gitu. Jadi sampai sekarang saya belum pernah kesana lagi dari semenjak kejadian itu. Saya entah ibaratnya temannya masih ada atau enggak, saya masih kurang tahu lah ya. Gitu. Jadi komunitasnya sama yang sekarang masih aktif, masih ada. Masih. Cuman mungkin udah bergenerasi ya. Iya. Jadi masih ada, masih aktif. Kan Sidik? Saya masih aktif, cuma mungkin kalau saya sih pasif ya. Jadi maksudnya karena saya udah berkeluarga pada sekarang. Udah susah ya. Udah susah. Bener. Lebih takut istri daripada takut hantu kalau sekarang. Susah keluar malam kalau sekarang ya. Masih main Kaskus tapi? Masih. Jadi saya suka kalau lihat-lihat meskipun sekarang tidak seramai dulu ya. Iya. Kalau dulu benar-benar ramai itu semua komunitas ada di sana. Forum apa aja ada di situ. Ada semua. Nyari apa aja? Ada di sana asli. Dari yang aneh-aneh sampai anak kaya, dari anak-anak plus ya kan udah. Ya karena dulu paling ramai kan itu kan. Paling ramai itu. Jadi apapun dari mulai film, dari mulai mistis dan sebagainya, ngumpulnya kan di sana. Iya. Itu adalah salah satu tempat atau forum di mana kita tuh kalau pengen punya teman baru ya. Paling enak lewat situ tuh, lewat Kaskus tuh. Karena Kopdar juga sering itu. Iya. Kalian punya hobi apa? Tinggal cari forumnya gitu ya. Betul. Itu dari regional, dari komunitas, sampai jenis motor itu ada. Jadi kalau motor baru pasti ada forumnya tuh. Iya. Forum motor apa, kelebihan kekurangannya, sampai HP ada di sana. Iya, benar. HP. Apapun di sana. Sampai debat klub ada di sana yang mau pada debat. Yang masih rame itu kan forum. Oke, sebelum tutup boleh kasih pesan-pesan Kang Sidik ke teman-teman. Atau nanti Kang Sidik coba
kita kulik lagi ya, siapa tahu punya cerita lagi pada saat Kang Sidik itu pergi ke tempat yang lain gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya pesan-pesan dulu Kang. Oke, pesan-pesannya intinya sih jangan meremehkan tempat-tempat yang kita anggap kosong. Karena mereka bisa melakukan apapun yang tidak kita sadari. Betul. Jadi hormatilah tempat itu karena bukan hanya manusia aja, ada sosok-sosok lain yang menghuni tempat itu. Kalau misalkan kita sopan, mereka juga insya Allah sopan. Iya. Seperti itu. Itu tadi ya pesan dari Kang Sidik ya. Oke, Kang Sidik, terima kasih udah datang ke Iya, Lentar Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kang Sidik izin pamit. Bye.